Ini kan tadi pakai pupuk kandang ya? Nggih, pakai pupuk kandang. Pupuk kimia nggak pakai sama sekali? Nggak pakai sama sekali. Oh gitu. Iya. Meskipun di fase generatif sekarang ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Iya. Karena saya gini ya, pupuk kandang itu pokoknya syaratnya yang harus jadi tanah. Yang hitam jadi tanah. Jangan semu-semu kuning masih ada jenis-jenis kotoran itu nggak boleh itu. Itu harus jadi tanah, kemudian ditaruh di bawahnya dalam tahap pertumbuhan dan sekaligus kalau bisa itu dikocor. Saya itu beli mesin pengocor perahu itu saya beli itu lebih istilahnya itu lebih merata atau bahasa Jawanya itu lebih warak tanamannya untuk diairi air itu. Oh, berarti hampir seperti Thailand ya Pak ya? Iya, hampir Thailand. Jadi pakai mesin perahu. Ya ini saya penuhi, saya tarik ke sana kemari mubeng. Itu minimal 1,5 jam baru selesai. Kalau masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Kalau masa buah, kalau musim kemarau, ya melihat dulu besar kecilnya pohon. Iya. Iya. Kalau pohonnya besar yang membutuhkan siraman lebih banyak atau lebih tuwuk biar warak gitu. Ya. Kalau yang agak kecil ya biasa aja udah diukur sama kemampuan kapasitas pohonnya itu. Iya. Dan kebetulan ini kemarin habis panen ya Pak, jadi buahnya agak kurang ya Pak. Oke. Habis panen untuk degan karena ada permintaan menjelang liburan kemarin. Itu panen diambil kelapa mudanya atau degan itu dapat 270 butir. 270. Ya. Kemudian 5 hari sebelumnya kami kedatangan tamu reuni dari Jamaah Haji Malang, ya. TCU 3 Saya Utama Malang yang bersilaturahim ke rumah. Itu ingin menikmati kelapa muda, itu saya ambilkan sekitar 45 butir kelapa muda degan. Ternyata alhamdulillah teman kami direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang itu begitu saya kupaskan, ambil sedotan minum airnya itu dia langsung merasa enak, merasa manis, ndak hambar gitu. Itu beliau habis 4 butir itu plus butir, ya? Daging mudanya itu. Jadi tamu saya sekitar 35 orang itu habis 45 butir itu habis di kala itu. Itu laris banget ya Pak ya? Iya, karena menikmatinya di pantai Bum Marina. Ya. Jadi cuacanya kan agak panas itu Mas. Oh, jadi bawanya dari sini? Dari sini, habis itu naik busnya menikmati liburan di pantai Bum Marina itu. Iya. Habis. Iya, 35 tamu menghabiskan 45 butir kelapa entrok muda. Oke. Pak, ini kan sistemnya parit seperti ini ya Pak ya? Oke. Ini dikasih parit berapa pohon dikasih parit gitu atau gimana? Atau satu-satu atau gimana Pak? Satu gulut isi 5 batang tanaman kelapa. Iya. Itu tiap gang itu dikasih parit. Oh gitu. Iya. Jadi ini kan satu gulut ini Mas ya. Mohon amit. Ya ini satu gulut. Kiri parit atau tandon air, kanan kasih tandon air. Oh ya, berarti satu gulut satu ini ya? Iya, itu lebih maksimal dalam proses pengairan. Ya. Karena kalau 2 gulut dikasih itu lama pengairannya, dan kedua nutrisi itu tidak secepat untuk diserap, apalagi nutrisi organik itu kan lama itu jangka waktunya daripada pakai pupuk kimia yang instan cepat itu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian pakai organik itu cita rasanya itu lebih manis. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi kita membicarakan ke citra rasa buah yang pakai organik sama kimia itu lebih nikmat dan lezat mana? Ya lezat pakai organik. Organik. Iya, ya. Organik.
Itu kalau masalah kualitas, Kualitas. buah sama rasanya. Rasanya kan. ya. Nah, ini biasanya teman-teman banyak yang tanya, Mas, cara melebatkan buahnya itu gimana? Nah, ini ya. mungkin ada tips atau Betul. atau solusi, Pak? Iya. Biasanya kita pakai sistem tradisional. Untuk melebatkan buah itu di atas pelepah yang masih janur itu, yang masih muda itu dikasih satu contong garam dapur kasar itu, dibungkus kira-kira beratnya 2 on, itu ditaruh di atasnya. Oh, dipupus janurnya itu? Ya, dipupus atau dipucuk, bahasa Jawanya dipupus itu. Itu dikasih bungkusan plastik 2 on itu ditaruh di atasnya itu. Kemudian dilubangi, ketika musim hujan kalau ada kehujanan bisa menyebar ke pelepah-pelepah pohon kelapa. Yang kedua, manfaat itu bisa mengusir namanya hama kuangwung, hamanya kelapa. Alhamdulillah di sini sudah kami antisipasi begitu, sehingga tidak ada yang namanya hama kuangwung. Hama kumbang tanduk ya. Kumbang tanduk. Yang namanya kebun kelapa Enprok itu multiguna. Multiguna. Ini kan awalnya gudang pakan ternak saya. Oh, gitu. Kemudian anak kandang saya itu merasa kepanasan waktu musim kemarau untuk merumput. Itu ada yang mengeluh, apa enggak dikasih tanaman yang sifatnya untuk peneduh. Akhirnya saya punya pemikiran menanam kelapa Genja Enprok ini. Itu yang di atas. Yang di bawah ini bisa ditanami tanaman herbal, Pak. Ini sayur kencur ini. Oh, gitu ya. Nah, ini tanaman kencur yang sudah kalau nggak salah berlapis 9 lapis. Ini rimpang. Ini daun kencur ini. Sama daun temulawak, sama sebagian jahe emprit atau jahe merah itu. Itu bisa ditanami dan tumbuh subur. Jadi walaupun kelapa atasnya ini agak kerap kayak begini, tetap namanya kencur sama temulawak sama jahe emprit, jahe merah itu bisa subur. Lah ini saya menggali dalam 1 meter persegi itu, saya timbang di rumah sudah dapat 4 kilo kencur itu. Itu 1 meter persegi. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan bagi teman-teman. Mas, kalau di kebun kelapa itu cocoknya tumpang sari apa? Nah, ini bisa dicontoh, ya kan? Ini bisa tumbuhan-tumbuhan yang bersifat seperti rempah-rempah ya, rempah-rempah ya, seperti rimpang-rimpangan kencur, jahe, temulawak, atau yang sering dibutuhkan bumbu dapur laos itu. Itu bisa menangkal pertumbuhan liar rumput. Oh, gitu ya. Ya, tapi ini saya mementingkan rumput, sehingga kami itu nggak ada planning menanam tanaman rempah-rempah. Tapi ini karena ibunya itu sering beli kencur mahal, akhirnya beli benihnya, saya tanam kalau nggak salah 5 gulut. Ini pernah panen itu hampir dapat 1 kintal 5 gulut ini. 5 gulut ya? Iya. 1 kintal. Wih, itu lumayan ya, Pak ya? Iya, karena sudah lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun. Iya, tidak kami petik itu, Mas. Itu. Iya, ya. 5 gulut ini itu ditimbang bisa 5 kintal. Harganya kalau nggak salah dulu itu 120 itu. 120 per kilo. Iya, per kilo. Itu lumayan ya, Kak. Dikalikan ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah. Dan selain rempah-rempah ini bisa dilihat ya, teman-teman. Bawahnya ini Pak ditanami rumput odot. Rumput odot. Untuk ternak kambing, domba, sama sapi juga bisa. Oke, ini bang pakannya. Bang pakan untuk ternak kami. Nah, kita jalan-jalan lagi. Di sana masih banyak bang pakannya nih, teman-teman. Ya. Ke sini juga bang pakan. Mantap, mantap. Ini insya Allah selepas musim hujan ini mau tak bersihkan semua
untuk menjaga kualitas kelapa yang mau kita tuakan itu. Oke, siap. Iya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini Karena terlalu rimbun ya, terlalu ini kan normal, ini normal. Sehingga kenormalan ini menjadikan beban beratnya beban kelapa ini, buah kelapa ini, sehingga pelepahnya ini tidak kuat ini Pak. Ya, sampai nggak kuat ya Pak. Tidak kuat ya ini. Berarti harus ditonjok ya Pak. Iya, harus ditonjok. Itu. Mantap, ini ya. Belum siap konsumsi nih Mas. Ini masih sekitar 1 bulanan gitu untuk konsumsi kelapa muda degan. Oh, gitu. Jadi ini 1 bulan panen, ini menyusul, ini menyusul, ini menyusul, ini menyusul. Itu. Ini kenapa kok banyak yang nggak jadi? Karena faktor apa itu kawin serbuk serangga alamnya ini kurang maksimal. Karena sering hujan, kemudian panas mendadak, itu apa itu kendalanya. Dan ini bisa diatasi dengan pupuk booster namanya, itu bisa diatasi. Oh gitu ya. Nggak usah diaplikasikan ke tanah, di sprayer aja sudah mampu. Ya, di spray. Oke. Iya. Perawatannya mudah dan sangat ringan sekali. Iya. Pak, kalau di sini aman nggak Pak? Alhamdulillah aman menurut kami. Aman, ya. Dan kami berkali-kali panen, dan kalau ada tetangga menikmati itu ya sekedar haus, mungkin kita beramal lah. Iya. Dan lagi ini dipagar juga ya Pak? Iya, dipagar juga itu. Teman-teman. Nah ini. Kalau dari hama bajing gitu itu ya nggak ada sini Pak ya? Kemungkinan di sini ini kan jauh dari kebun. Iya sih. Iya, sehingga bajing mau ke sini ini sudah ndak karep istilahnya, sudah terlalu jauh. Sehingga tupai atau bajing itu ke sini itu kalau sobo itu nggak kerasan. Dan yang kedua, ini kan sering kita masuki untuk diambil rumputnya itu mungkin 1 hari. Anak kandang ternak saya itu merumput, sehingga karena ada apa itu sering manusia, ya sering bersentuhan dengan manusia, tupainya atau bajingnya itu ndak mau lah, ndak berani gitu. Oke.